Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sebelumnya, eh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Arifin Maksum dan juga teman-teman semuanya. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 pengembangan kurikulum di sekolah dasar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Wheeler dan Model Nicolis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Melinda Dwi Safitri selaku moderator. Lalu ada teman saya. Saya Risha Yumaharani. Saya Safina Ananda Hairani. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Pengembangan kurikulum adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurikulum, teknologi, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat. Berbagai model digunakan untuk membantu mengajarkan siswa untuk memahami perubahan dan dampaknya di sekolah dasar, yang masing-masing model memiliki prinsip, strategi, dan potensi unik untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Model Wheeler Model Wheeler adalah model sistematis yang melibatkan identifikasi tujuan, fokus, dan konten pembelajaran, dan evaluasi. Sedangkan model Nicholis menekankan pada kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam pengembangan kurikulum yang mempromosikan nilai-nilai sosial dan komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Melinda. Nah, di sini ada model Wheeler, yang dimana model Wheeler atau sering disebut juga model kurikulum cyclic Wheeler atau Wheeler Cyclic Model of Curriculum Development adalah sebuah model pengembangan kurikulum yang menekankan pada proses yang berkelanjutan dan saling terikat antar komponen-komponennya. Tidak seperti model pengembangan kurikulum linear yang bergerak dari satu tahap ke berikutnya secara berurutan. Model Wheeler ini menggambarkan pengembangan kurikulum sebagai sebuah siklus di mana hasil dari satu tahap akan mempengaruhi tahap berikutnya. Dan prosesnya akan terus berulang untuk perbaikan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dari penerapan model Wheeler. Yang pertama itu penetapan tujuan atau aims, goals, and objective. Yang dimana langkah awal ini melibatkan identifikasi dan perumusan tujuan umum atau aims, lalu juga tujuan yang lebih spesifik atau goals, dan tujuan pembelajaran yang terukur atau objektif. Yang dimana yang ingin tujuan-tujuan ini harus jelas, realistis, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan kurikulum pendidikan yang dipakai. Lalu kedua ada pemilihan pengalaman belajar atau selection of learning experiences. Yang dimana setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memilih pengalaman belajar yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengalaman belajar ini mencakup berbagai kegiatan, materi, dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan ini juga harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan relevansi dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada organisasi pengalaman belajar atau organization of learning experiences. Ini mana pengalaman belajar yang telah dipilih ini kemudian diorganisasikan secara sistematis dan logis. Nah, ini melibatkan penentuan urutan materi, lalu ada alokasi waktu dan integrasi antar berbagai kegiatan pembelajaran. Lalu juga organisasi yang baik akan memastikan bahwa peserta didik dapat membangun pemahaman secara bertahap. Lalu yang terakhir ada evaluasi atau evaluation, yang dimana ini adalah langkah terakhir dalam siklus ini, yaitu evaluasi. Jadi evaluasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan kurikulum telah dicapai. Ini melibatkan pengumpulan data, terus juga jadi pengumpulan data ini melalui berbagai metode, misalnya ada tes, observasi, ataupun portofolio, dan analisis data tersebut untuk membuat keputusan tentang efektivitas kurikulum. Nah, jadi hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai feedback untuk merevisi dan meningkatkan kurikulum pada siklus berikutnya. Lalu di sini ada kelebihan dari model Wheeler, yang dimana yang pertama itu bersifat siklus atau cyclical, yang dimana model ini memungkinkan proses pengembangan kurikulum untuk terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan siswa dan juga masyarakat. Lalu yang kedua ada keterkaitan antar tahapan. Jadi kan model siklus ini tadi udah disinggung bahwa
elemennya itu saling bergantung dan terus berulang kan. Jadi setiap elemen ini saling bergantung, lalu juga menciptakan kesinambungan atau menciptakan hubungan dalam proses pengembangan kurikulum. Lalu yang ketiga ada fleksibel dan juga berbasis logika. Jadi model ini memberikan ruang untuk merevisi di setiap tahap, lalu menjadikan ini seperti bersifat adaptif terhadap situasi atau konteks pendidikan yang berbeda. Lalu juga kalau berbasis logika ini, karena setiap fase dikembangkan secara logis dari fase sebelumnya sehingga memastikan urutan yang sistematif dan terorganisasi. Lalu yang terakhir mendorong keterlibatan guru dan stakeholders, di mana proses yang siklikal ini membuka peluang bagi guru dan pihak terkait untuk lebih aktif dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum. Lalu selanjutnya ada keterbatasan dari model Wheeler. Yang pertama itu waktu yang dibutuhkan. Yang dimana karena model ini bersifat siklus dan terus-menerus, proses pengembangan dan evaluasi bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan model lainnya. Lalu yang kedua ada kompleksitas proses dan membutuhkan keahlian tinggi, yang dimana tingkat keterkaitan antara tahapan-tahapan bisa menjadi rumit, terutama jika tidak ada koordinasi yang baik di antara stakeholders. Lalu kenapa membutuhkan keahlian yang tinggi? Ini karena untuk menjalankan model ini dengan baik dibutuhkan pemahaman yang mendalam oleh para pengembang kurikulum dan tenaga pengajar. Lalu juga ketergantungan pada evaluasi. Proses revisi dan pengembangan tergantung pada evaluasi yang seringkali membutuhkan data dan analisis yang mendalam sehingga menuntut sumber daya tambahan. Lalu yang terakhir, sulit diterapkan di sistem yang kaku. Karena pada lingkungan pendidikan yang memiliki sistem atau struktur yang kurang fleksibel, model ini mungkin akan sangat sulit diimplementasikan secara optimal. Oke, selanjutnya ada model Nicolis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Reisha. Selanjutnya ada model Nicolis. Yang pertama ini ada definisi dari model Nicolis. Dalam buku berjudul Developing Curriculum, A Participle Guide, pada tahun 1978, Audrey dan Howard Nichols merumuskan pendekatan yang sistematis dengan menjelaskan elemen-elemen kurikulum secara jelas dan padat. Karya ini sangat dikenal di kalangan pendidik, terutama di Inggris, di mana pengembangan kurikulum di tingkat sekolah ini telah lama menjadi praktikum umum. Lalu Nichols menekan pentingnya pendekatan rasional dalam pengembangan kurikulum, terutama kebutuhan akan kurikulum yang lahir sebagai respon terhadap perubahan kondisi. Mereka juga berpendapat bahwa perubahan harus direncanakan dan diterapkan secara rasional serta didasarkan pada proses yang logis, sesuatu yang seringkali tidak terjadi dalam sebagian besar perubahan yang telah berlangsung selama ini. Audrey dan Nichols juga keduanya menyatakan bahwa sebelum menentukan elemen-elemen kurikulum secara lebih rinci, konteks dan situasi tempat keputusan kurikulum dibuat harus dikaji secara mendalam dan cermat. Dengan demikian, analisis situasi menjadi langkah awal yang membantu pengembangan kurikulum memahami berbagai faktor yang akan mempengaruhi perkembangan mereka. Oke, next. Selanjutnya ada langkah-langkah dari model Nicolis. Yang pertama itu analisis situasi atau situational analysis. Situational analysis ini merupakan proses yang melibatkan identifikasi berbagai kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta institusi pendidikan itu sendiri. Dalam tahap ini, pengumpulan data tentang kondisi lingkungan pendidikan sangat penting untuk merancang kurikulum yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua ada penentuan tujuan atau selection of objective, yang dimana ini merupakan langkah lanjutan dari analisis situasi sebelumnya. Jadi tujuan ini harus mencakup dua aspek utama, yaitu tujuan umum dan
tujuan khusus. Tujuan umum itu berhubungan dengan visi dan misi pendidikan yang lebih luas, misalnya membentuk karakter peserta didik, mempersiapkan mereka untuk kehidupan sosial, dan membekali keterampilan abad ke-21. Lalu tujuan khusus itu merinci kompetensi atau hasil belajar yang ingin dicapai oleh siswa dalam periode waktu tertentu. Tujuan ini lebih terfokus dan dapat diukur untuk memastikan pencapaian yang optimal dan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pemilihan dan pengorganisasian isi atau selection and organization of content. Setelah menetapkan tujuan pendidikan, langkah berikutnya adalah memilih materi atau konten yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang dipilih harus mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lalu yang keempat itu ada pemilihan dan pengorganisasian metode atau selection and organization of method. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat sangat penting untuk keberhasilan implementasi kurikulum. Metode yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan materi yang akan diajarkan. Selain itu, perorganisasian metode juga harus dilakukan secara hati-hati agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Lalu yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Langkah terakhir ini bertujuan untuk menilai efektivitas kurikulum yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan menilai sejauh mana kurikulum berhasil diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi juga memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan kurikulum di masa depan. Boleh di next? Selanjutnya ada kelebihan model Nichols. Yang pertama itu berbasis analisis situasi yang mendalam. Maksudnya ini adalah model Nichols ini menekankan pentingnya situational analysis sebagai langkah awal sehingga pengembangan kurikulum didasarkan pada konteks yang nyata, termasuk kebutuhan sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi hal ini memungkinkan kurikulum lebih relevan dengan kondisi aktual di sekolah ataupun masyarakat. Lalu yang kedua ada pendekatan rasional dan sistematis. Nichols menekankan perencanaan perubahan kurikulum secara logis dan struktur. Berbeda dengan perubahan yang bersifat spontan atau tidak terencana, proses pengembangan kurikulum ini dilakukan melalui tahapan yang jelas sehingga mengurangi kesalahan dalam implementasinya. Lalu yang ketiga ada bersifat siklus atau lingkaran. Model ini tidak linier seperti model Taylor, melainkan berbentuk siklus sehingga memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lalu yang keempat ada memperhatikan faktor eksternal. Tidak hanya berfokus pada tujuan pembelajaran, tetapi juga mempertimbangkan faktor politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan. Lalu yang terakhir ada kombinasi teori dan praktik. Model ini menggabungkan pendekatan teoritis dengan kebutuhan praktis di lapangan sehingga lebih aplikatif. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada keterbatasan model Nichols. Yang pertama, memakan waktu dan sumber daya. Analisis situasi yang mendalam memerlukan waktu yang lama dan sumber daya yang besar, sehingga mungkin sulit untuk diterapkan di sekolah dengan keterbatasan yang ada. Lalu yang kedua, kompleksitas yang tinggi. Karena model ini bersifat siklus dan melibatkan banyak pertimbangan konstekstual, prosesnya bisa menjadi terlalu rumit bagi pengembang kurikulum pemula.
Lalu yang ketiga itu ketergantungan pada kualitas analisis awal. Jika analisis situasi tidak dilakukan secara akurat, seluruh proses pengembangan kurikulum bisa menjadi salah arah. Lalu yang keempat, tidak memberikan panduan operasional yang detail. Meskipun model Nicholas ini memberikan kerangka konseptual yang kuat, namun ia kurang memberikan petunjuk teknis tentang bagaimana melaksanakan setiap tahap secara praktis. Yang terakhir, potensi subjektivitas dalam analisis. Karena analisis situasi sangat bergantung pada interpretasi pengembangan kurikulum, jadi ada resiko bias atau ketidakakuratan dalam menilai kebutuhan. Oke, segitu saja deh saya akan dilanjutkan oleh Malinda. Oke, terima kasih Sasa. Selanjutnya adalah perbandingan model Wheeler dan juga model Nicholas. Next. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu adalah aspek pendekatan, di mana dalam model Wheeler ini menggunakan pendekatan siklus yang berkelanjutan, di mana setiap tahap dalam pengembangan kurikulum saling terkait dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Siklus ini dimulai lagi dari langkah pertama setelah dievaluasi untuk memperbaiki kurikulum. Sedangkan mode Nicholas menggunakan pendekatan yang berfokus pada pendekatan yang lebih terstruktur dan terencana, yang menekankan pada perencanaan tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek, serta cara mengevaluasi hasil berdasarkan pencapaian tujuan tersebut. Lalu dari aspek fleksibilitas, model Wheeler sangatlah fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan juga pada perubahan yang terjadi dalam pendidikan. Proses evaluasi dan perbaikan memungkinkan kurikulum untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan yang terus berubah. Lalu, fleksibilitas pada model Nicholas, meskipun terstruktur, model ini sedikit lebih kaku dibandingkan dengan model Wheeler, karena berfokus pada pencapaian tujuan secara sistematis tanpa banyak penyesuaian dalam siklus yang berulang. Lalu dari aspek evaluasi, model Wheeler mengevaluasi bagian integral dari siklus yang digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum, di mana hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki langkah-langkah sebelumnya di dalam pengembangan kurikulum yang telah dilakukan. Sedangkan model Nicholas mengevaluasi lebih berfokus pada pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan. Evaluasi di model Nicholas ini lebih bersifat akhir dan tidak menjadi bagian dari siklus berkelanjutan. Lalu, dari aspek proses perkembangan, di mana pada model Wheeler, langkah-langkah seperti penetapan tujuan, pemilihan pengalaman belajar, pemilihan isi, dan evaluasi disusun dalam urutan yang saling bergantung dengan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Sedangkan pada model Nicholas, proses pengembangannya lebih menekankan pada perencanaan yang sangat terstruktur, mulai dari tujuan, tujuan jangka panjang, pengalaman belajarnya, hingga evaluasi yang menilai apakah tujuan-tujuan tersebut telah tercapai. Lalu, jika dilihat dari kelebihannya, model Wheeler ini lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan dan memungkinkan adanya perbaikan kelanjutan. Lalu, kelebihan dari model Nicholas ini memiliki struktur yang jelas dan juga sistematis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada pula keterbatasan atau kekurangan dari kedua model ini, yaitu pada model Wheeler, proses memakan waktu yang lama dan dapat sulit diterapkan dalam situasi dengan keterbatasan waktu atau sumber dayanya. Lalu untuk model Nicholas cenderung lebih kaku dan kurang fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan atau kebutuhan siswa secara cepat. Selanjutnya, boleh next slide. Oke. Selanjutnya kita akan sudah sampai pada kesimpulan, di mana dari kesimpulan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa model Wheeler lebih menekankan pada pendekatan siklus berkelanjutan, di mana setiap tahap mulai dari penetapan tujuan, pemilihan pengalaman belajar, pengorganisasian materi, hingga evaluasi saling terkait dan dapat diperbaiki secara terus-menerus.
Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas dan adaptabilitas yang memungkinkan kurikulum untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan kebutuhan siswa dan juga tuntutan pendidikan. Namun, model ini memerlukan waktu dan sumber daya yang besar serta koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan. Dan model Nicolis lebih menekankan analisis situasi awal sebagai fondasi pengembangan kurikulum dengan tahapan yang lebih sistematis dan terstruktur. Kelebihannya, menggunakan pendekatan yang lebih rasional dan berbasis konteks, sehingga kurikulum yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan juga kebutuhan peserta didik. Namun, model ini lebih kaku dan membutuhkan analisis mendalam di awal, yang dapat menjadi kendala bagi sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekiranya atau sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.